secara BO kan di PDKM udah tersedia atau kita tuh tidak bisa mengevaluasi acara-acara BO kan seperti BEM. Kita nggak bisa, jadi fungsi pengawasan itu tadi yang disebutin oleh kita tuh juga bisa koordinasi jadwal, sinergisasi jadwal agar tidak bentrok satu sama lain gitu doang. Menurut PDKM FAUI, berdasarkan PDKM FAUI. Yang mau harian bawah juga seperti itu, yang gitu aja. Iya, karena tadi badan otonom kan, badan otonom punya otonomi sendiri, punya sendiri. Kalau misalnya kita ngawasi, berarti nanti BO-nya kita tarik ke fungsi pengawasan. Jadi otomatis itu BO ini nggak garis titik-titik lagi hubungannya, jadi garis langsung seperti BEM. Kalau misalnya gitu. Oke, terima kasih pada Wadita atas pertanyaannya. Hampir sama sebenarnya dengan teman-teman yang lain, karena di pasal 8 ayat 3 PDKM FAUI disebutkan bahwasannya fungsi pengawasan di sini yang dimaksud adalah fungsi koordinasi dalam mendapat koordinasi dan juga sinergisasi program kerja, di mana di sini kayak BPM hanya mengetahui bahwasannya program kerja apa sih yang dilaksanakan oleh BO seperti itu, dan koordinasi terkait pelaksanaannya seperti apa, tidak sampai ke tataran teknis. Namun kalau ditanya hal yang kamu bawa seperti apa, mungkin di sini saya menawarkan ya, mungkin memang saya mohon maaf belum menyampaikan isu saya ini terhadap semua ketua BO maupun ketua BEM terkait masalah standar indikator BO. Tapi yang jelas di sini harapan saya memang dari standar indikator BO sendiri bukan maksudnya untuk untuk menghukum maupun apapun, enggak gitu. Jadi sebenarnya kayak kita cuma pengen tahu nih perkembangan BO seperti apa, dan juga memang benar-benar tidak ada sanksi yang dikeluarkan gitu. Tapi kita tahu bahwasannya BO ini core bisnisnya apa, misalnya perfilman, pers, film, fotografi, musik dan mahasiswa ya. Di sana apakah keempat core bisnis ini berjalan dengan baik? Sebagai contoh pers gitu misalnya, apakah produk pers yang ini gitu, yang yang dikeluarkan oleh perfilman, dan di sana paling hanya sekedar checklist bahwasannya ini yang telah dilakukan, ini yang telah dilakukan. Sebatas itu sih Mbak, mungkin kalau yang ingin saya bawa. Harapannya memang terjaganya kualitas dari BO itu sendiri dari segi core bisnis, sehingga kita tahu bahwasannya ketika kita mengingat perfilman, maka yang diingat adalah pers yang tua, yang musik yang inovatif, fotografi yang terbaik, dan juga film yang oke banget gitu. Dan LK2 juga dengan kajian yang beneran ada kajiannya kan nih, kan kadang-kadang kayak misalnya ditanya ada kajiannya kan nih, maka kita kasih tahu nih bahwasannya ada ternyata publikasinya loh gitu, leaflet dan juga alsa nih core bisnisnya. Seperti itu sih harapannya terpenuhi nih dari masing-masing core bisnis. Itu yang saya tawarkan terkait penerapan standar indikator BO. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya tentang fungsi pengawasan terkait BO, sebenarnya pengawasan itu kalau menurut saya sih lebih terkait ke koordinasi aja ya. Kalau pengawasan juga nggak ada hubungannya, karena BO sendiri itu adalah badan otonom, dan BO adalah badan yang mandiri. Sedangkan kalau kita mau masuk ke ranah pengawasannya juga nggak jelas apa yang mau diawasi dan kenapa harus bertanggung jawab ke kita, intinya sih kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau menurut gua sama sebenarnya sama dari yang tadi, tapi yang menurut gua lebih ini ya, maksudnya menurut gua di sini sebenarnya nggak guna juga sih LPJ itu diterusin ke BPM, karena nggak ada gunanya menurut gua. Kayak ngapain juga kita nggak punya wewenang untuk mengevaluasi, karena kan LPJ itu kan dipertanggungjawabkan menurut mekanisme ADART masing-masing, kecuali BEM. Kalau BEM kan memang harus ke kita. Makanya yang saya bahas panjang lebar di makalah saya tentang fungsi pengawasan yang mengeluarkan output komprehensif dan holistik, itu permasalahan BEM gitu. Tapi kalau masalah BO, karena mereka punya
pertanggungjawaban ke masing-masing caranya, misalnya angka 2 Mubes, ada musyawarah juga dari misalnya perfilma, musyawarah nasional ya kalau Alsa, muslok, nah muslok di Alsa kayak gitu sih. Jadi buat gua nggak ada ininya. Cuma yang mau gua bawa adalah sebenarnya di sini kalau gua sebenarnya idenya agak mirip sama Surya ya. Cuma kalau ini kita bukan indikator sih, tapi kita kayak agar terpacu juga nih, misalnya lembaga-lembaga kita bikin kayak misalnya survei. Menurut kalian acara yang paling menarik atau misalnya acara yang paling itu apa? Nah, terus kita bikin grade-grade gitu. Oh, perfilma sangat baik kayak gitu. Oh, ini sangat baik kayak gitu. Tapi nggak dari LPJ-nya gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi biar terpacu aja, terpacu dari tiap lembaga. Mau izin dong ke kamar mandi boleh? Boleh, panitia boleh. Sebenarnya gue masih mau nanya sih sama kalau mungkin buat Surya, Surya kan mau ada standar indikator apa? Ada kolom. Nah itu maksudnya standar indikatornya itu Surya mau nge-labeling masing-masing badan ekonom kayak misalnya perfilman, perfilman, pers gitu. Terus kedua kajian gitu. Jadi mau di-labeling kayak gitu. Si masing-masing BO-nya. Ngomongnya dulu, Ben. Maju dan juga memang setiap hal yang dilakukan sesuai dengan bisnisnya ataupun kayak hal yang memang jadi pilar-pilar yang dilakukan oleh suatu yang itu berjalan dengan sendirinya. Jadi memang harapannya ketika kita coba melakukan standar indikator, misalnya kayak apakah misalnya pers dalam satu orang gitu, persnya sudah berjalan, atau buktinya misalnya kayak misalnya dengan tabloid Perfilman gitu, harganya berapa setiap bulan. Jadi kayak kita tetapin bareng-bareng nih. Jadi kayak harapannya memang kayak secara konsekuen jadi gitu harapannya sih Bang. Kayak kalau misalnya core business ya, misalnya kata 2 kajian, nah, terus kata 2 bikin workshop. Terus mungkin kalau kita Kopla core businessnya jualan, tapi terus Kopla kayak misalnya kemarin bikin workshop. Nah itu kan memasuki core businessnya yang kedua, itu dibolehkan apa enggak? mungkin